Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin jamaah rahimakumullah. Monggo kita lanjutaken ngaji kita saderengipun kita maos Fatihah ingkang kita hadiaken dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor kali kangge musannif kitab ini Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, nomor 3 kangge hajat kita sedaya. Mugi-mugi kita sedaya pinaringan sehat wal afiat, tetep iman islami, lan mugi-mugi sedaya keluarga kita ditadosaken keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya dijadikan anak yang soleh dan solihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah, saking Abi Hurairah, qala ngucap sapa Abi Hurairah, kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza qama tatkalane ngadeg sapa nabi, tatkalane jumeneng sapa nabi ila sholati maring salat, yukabbiru maca takbiratul ihram sapa Kanjeng Nabi hina yaqumu nalikane ngadeg. Tsumma yukabbiru nuli maca takbir sapa Kanjeng Nabi hina yarka'u nalikane ruku'. Tsumma yaqulu sami'allahu liman hamidah, maca sami'allahu liman hamidah hatta yarfa'u sulbahu nalikane ngangkat sulbahu ing igawa kasih Nabi minar ruku saking ruku. Tsumma yaqulu nongko nuli maca sapa Kanjeng Nabi, ndonga sapa Nabi wa hale utawi Kanjeng Nabi iku qaimun ngadeg. Rabbana walakal hamdu. Rabbana walakal hamdu. Kanjeng Nabi maos donga Rabbana walakal hamdu. Tsumma yukabbiru nuli maca takbir sapa Nabi hina yahwi sajidan. Hina yahwi sajidan nalikane tumurun sajidan halis sujud. Tsumma yukabbiru nuli maca takbir sapa Kanjeng Nabi hina yarfa'u nalikane ngangkat sapa Kanjeng Nabi ra'sahu ing sirai Kanjeng Nabi. Tsumma yukabbiru hina yasjudu. Kemudian Nabi maca takbir ketika sujud. Tsumma yukabbiru nuli maca takbir sapa Nabi hina yarfa'u nalikane ngangkat sapa Kanjeng Nabi. Tsumma yaf'alu dzalika, kemudian Nabi melakukan hal seperti itu fis sholati kulliha ing dalam salat kabeh, ing dalam kabehane salat. Wa yukabbiru hina yaqumu min itsnaini ba'dal julusi, kemudian Nabi membaca takbir ketika rakaat yang kedua setelah duduk, artinya setelah duduk napa? Duduk tasyahud awal. Muttafaqun alaih. Hadis diceritakan diriwayataken saking Bukhari Muslim. Hadirin jamaah rahimakumullah, ini hadis menjelaskan kepada kita bahwa
ada 2 takbir di dalam sholat itu. Yang pertama namanya takbiratul ihram. Inggih menika takbir di awal sholat. Yang kedua adalah takbir intikal. Intikal itu perpindahan gerakan sholat. Itu semuanya diberi membaca takbir. Kecuali ketika berdiri dari ruku. Kecuali berdiri dari ruku itu membaca Sami Allahu liman hamidah. Yang lainnya adalah Allahu Akbar. Kalau di total dari 5 kali kita sholat sehari semalam, takbir itu dibaca sebanyak 94. 94. Kula nggih dereng ngitung, cuma kula waos teng napa niki sarahnya itu ada 94. Coba dihitung piyambak. Allahu Akbar, terus nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, wis dihitung dhewe. Enten pinten wau? 94. Itu takbir, termasuk takbiratul ihram. Nek dikurangi takbiratul ihram berarti pinten? Takbir intikal. 89. Karena dikurangi 5. 89. Kalau tanpa takbiratul ihram. Kemudian Nabi ketika bangkit dari rukuknya, Sami Allahu liman hamidah, Nabi membaca Rabbana walakal hamdu. Rabbana walakal hamdu. Ini versi yang paling pendek. Rabbana walakal hamdu. Terus yang lainnya sama. Sama. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Sa'idil Khudri. Wa an Abi Sa'idil Khudri, saking Abi Sa'idil Khudri qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu, ketika Nabi mengangkat kepalanya minar ruku'i, dari ruku', artinya i'tidal, beliau membaca apa? Allahumma rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Di situ ditulis mil as-samawati wa mil al-ardi. Ada yang membaca mil as-samawati wa mil al-ardi, ada yang membaca mil us-samawati wa mil ul-ardi. Sami-sami benar. Cuma posisinya yang beda. Kalau mil as-samawati ini menjadi masdar, kalau mil us-samawati menjadi khobar, mubtada'nya dihilangkan. Panjenengan pakai mil us-samawati nggih monggo, mil as-samawati nggih monggo. Ahlas tsana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ini bacaan yang panjang. Niki doa i'tidal yang panjang. Allahumma Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du ahlas tsana'i wal majdi ahaqqu ma qala al 'abdu wa kulluna laka 'abdun. Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Itu bacaan yang panjang. Panjenengan hafal sing dawa? Nggih. Dawa nggih. Sing pendek-pendek mawon, Pak. Rabbana walakal hamd ngoten mawon cukup, Pak. Pendek. Tapi nggih arang-arang nek hafal nggih diwaos mawon wong panjene Nabi ini maca ngoten nggih. Allahumma rabbana lakal hamdu, Gusti Allah, kepunyaanmu segala puji. Ya, segala puji itu miliknya Allah. Mil'us samawati wa mil'ul ardi,
yang pujiannya itu ngebeki langit dan ngebeki bumi. Jadi semua puji-pujian itu enggak pantas untuk kita. Ya, pantasnya hanya kepada Allah, muji kepada Allah. Kenapa kok begitu? Karena kalau kita dipuji kadang-kadang apa? Gede sirane. Gede sirane. Nek Allah iku masih dipuji yo gak gede. Yo masih dicela yo gak cilik. Artinya aman ya. Nggih. Nek kita ini kadang-kadang lupa daratan, nek kadung dipuji. Tapi nek kadung dicela, legrek. Ini. Saniki yang lagi viral, pun ojo melok-melok ngoten niku nggih. Nah, kadang-kadang ini bahayanya sosmed itu begitu, Bu. Bahayanya sosmed. Tapi kita kadang-kadang ikut-ikutan. Kadung nyekrol ngono. Nyekrol. Wih, kok ngene. Akhirnya melok-melok komentar. Melok komentar akhirnya menghujat itu yang berbahaya. Padahal itu urusannya 2 orang saja. Hanya urusannya 2 orang. Beliau lupa atau apa niki merasa ya keperucut omong lah nang orang itu. Kan hanya urusannya dengan orang yang bersangkutan. Nah, ini hubungan adami antar sesama itu kan sudah selesai kalau hanya minta maaf. Sudah. Urusan berikutnya urusan kepada Allah. Pun mantun sampe urusan. Tapi urusannya dadi dawa gara-gara medsos, gara-gara netizen. Padahal pun mari urusannya wau sing pertama itu mari. Urusan yang kedua ini yang berbahaya. Siapa itu? Urusan netizennya. Lho bendi apa iki? Ngilok-ngilok maneh kan berarti podo karo sing mau ya. Podo karo sing awal ya. Apa bedanya orang yang pertama dengan panjenengan yang sama-sama ngilokno itu ya. Orang yang pertama sudah beres dusone. Soalnya apa? Wis njaluk sepuro. Lah panjenengan sempat ta njaluk sepuro. Sempat njaluk sepuro sampean ya. Mulane wis aja ade melok-melok ngene iku. Didongakno ae. Muga-muga apik kabeh ya. Tapi ya iku mau, wis kadung mlebu nang gone dunia medsos, ya iku bahaya. Mil uma syi'ta min syai'im ba'du. Dan ngeboi apa-apa yang dikehendaki Allah dari selain dunia apa itu langit dan bumi. Ahlas tsana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun. Ini apa itu pujian-pujian kepada Allah. Allahumma la mani'a lima a'taita. Nah, ini doa yang bagus ini. Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, la mani'a, tidak ada yang mencegah apa yang Engkau berikan, dan tidak akan ada yang memberi jikalau Engkau menghalanginya. Ini yang paling. Sehingga akhirnya ada ini. Ada filosofi orang Jawa ya. Filosofi orang tauhid itu apa? Nek iya mosok enggak Nek enggak mosok yo. Ini ada filosofi yang luar biasa untuk ketawakalan kita, Nek iya mosok enggak nek enggak mosok yo. Tapi yo ojo nyerah. Ya ojo nyerah. Tapi apa? Ngelakonono. Ya, lakonono. Nek wis dilakoni pasrah iku bahasa iku mau. Nek iya mosok enggak nek enggak mosok yo. Nah itu. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Tidak ada manfaat siapapun yang memiliki kelebihan, kesugihan ya, dari engkau yang memiliki, yang zat yang memiliki macam-macam kesugihan ya. Nah, ini yang paling panjang. Allahumma Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi. Ayo coba dibaca bareng-bareng. Masih yo gak mau coba sholat minimal tahu mau coba bareng-bareng.
Allahumma Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du ahlas thana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-abdu wa kulluna laka abdun Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd niki kula eling napa niku masalah niku wau ya. Akhirnya efek samping ya, berikutnya adalah ada ungkapan begini, gara-gara dihina akhirnya jadi kaya raya gitu. Jadi kaya raya berarti ini apa namanya wali gitu. Ini wali nih gara-gara ucapannya akhirnya dia menjadi ini. Ya salah juga itu ya. Yang namanya salah ya harus tetap salah. Jangan ada apa namanya? Jangan ada pembelaan terhadap itu ya. Cuma kelimpahan itu hanya miliknya Allah. Allah yang memberikan kelimpahan. Manusia ini hanya sebagai perantara saja. Lalu kenapa saya luruskan demikian? Karena nanti ya itu tadi implikasinya kepada macam-macam. Macam-macamnya apa? Wah, ini berarti wali, padahal kesalahan. Akhirnya menjadi presiden jelek. Wis ngomong sing elek kok bene. Bene mandi aku tadi mulya kaya wong ST mau kan gitu ya. Tidak ada yang bisa memberikan manfaat kecuali Allah berkehendak demikian. Jadi artinya semuanya ini adalah dari Allah. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'an ibni Abbasin saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu dan perintahkan sapa ingsun terus Nabi itu diperintah an asjuda ing yen to sujud sapa Kanjeng Nabi ala sab'ati a'dumin ing ngatasi 7 pira-pira anggota tubuh. Nomor 1 alal jabhati. Nomor 1 nggih menika napa niki? Napa? Dahi. Ngomong bathuk iku mosok Rasulullah bathuk ya kan gak enak. Basa sing rada alus napa? Bathuk niku. Nen? Dokter semerap kula nggih. Dahi mawon nggih Nabi dah. Mosok bathuk yo gak pantes. Bathuke Nabi yo gak pantes. Dahi. Wa asyara biyadihi ilal anfihi. Nabi memberikan isyarat ya, ketika mengatakan ala janbi di apa namanya? Dahi tadi itu Nabi memberikan isyarat tangannya di hidung. Ketika ngomong ini kok tangannya di hidung. Nah ini ya. Wal yadaini dan kedua tangan. Warrukbataini dan kedua lutut. Wa atrafil qadamaini dan pucuk-pucuk dari dari kodama ini telapak kaki ya maksudnya gitu dua jari-jari kaki muttafaqun alaih. Nah, ini cara untuk kita bersujud. Nabi diperintahkan oleh Allah ketika sujud itu harus mendapati 7 anggota sujud itu. Yang pertama adalah jabhah. Apa namanya? Dahi. Tapi ketika Nabi ngomong dahi, itu kok tangannya
Irung. Nah, ini. Kok nang irung gitu loh. Tapi ini irung dihitung, enten pinten dadine? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lah, 8 lho. Jarene 7. Nah, sehingga ada yang ulama itu mengatakan bahwasannya Nabi itu ketika mengucapkan jabha itu beliau memegang apa ini? Dahi, terus mudun sampai hidung. Nah, sehingga kesatuan antara dahi sama hidung itu. Jadi dua-duanya harus nempel. Tapi yang lebih utama itu adalah diutamakan adalah dahinya. Sebab apa? Diucapkan. Nah, kemudian Nabi mudun sampai hidung ini menunjukkan bahwasannya hidung itu kesatuan daripada jabha itu. Ya, itu. Ada yang mengatakan demikian. Ya. Sehingga tidak lagi kalau dihitung tetap 7, yaitu dahi sama hidung itu jadi 1. Yang kedua adalah 2 telapak tangan, walaupun dibahasakan di situ wal yadaini 2 tangan. 2 tangan itu yang dimaksud adalah telapak tangan. Warrukbataini dan 2 lutut. Watrafil qadamaini dan 2 jari-jari kaki, jari-jari kaki. Nah, tempat itu tadi jabha ini tidak boleh terhalang oleh apapun. Ya, tidak boleh terhalang oleh apapun. Kalau laki-laki tidak boleh terhalangi oleh rambut sehingga pakai kopiah begini ini. Ini harus bersih dari halangan apapun. Terus kalau ibu-ibu punya mukenah napa niki? Mukenah putusan ya. Hati-hati niku nggih. Kelembreane niku pas pada waktu sujud, iki kadang-kadang napa? Kadang-kadang ngelingkap maju kan ya, ngelingkap maju sampai ke tempat sujud panjenengan sujudi. Niku nggih mboten angsal. Kenapa? Karena rukunya nempel pada panjenengan. Berarti itu kain panjenengan. Lho Pak iku, apa iki? Sajadah nok nggone ngisor iku, Pak. Lah sajadah kan enggak melok sampean. Ya, bukan pakaian yang kita pakai. Ya. Jadi itu tidak boleh. Terus yang kedua adalah tangan, kaki, terus ini driji kaki itu harus dihentakkan gitu. Dihentakkan. Kenapa demikian? Karena agar semuanya menghadap ke kiblat. Anak-anak jari kaki itu menghadap kiblat semuanya. Nah, terus tangannya juga menghadap ke kiblat begini. Semuanya menghadap ke kiblat. Wa ani bin Buhaim, lanjut. Wa ani bin Buhainah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla farraja baina yadayhi. Ketika Nabi salat farraja baina yadayhi hatta yabdua bayadu ibtaihi. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersujud ya, itu membenggangkan, ngerenggangkan tangan kanan dan tangan kirinya ya. Hatta yabdua bayadu ibtaihi, sehingga kelihatan putih dari ininya Nabi, apa kelek Kanjeng Nabi, apa kelek ketiaknya Kanjeng Nabi ya. Itu kelihatan putih. Artinya apa? Artinya sujud itu bukan begini. Nih laki-laki nggih, laki-laki. Sujud laki-laki ini nggih apa niku gagah. Ini sehingga kelihatan Kanjeng Nabi, ketiaknya Kanjeng Nabi itu sampai kelihatan. Ketiaknya Kanjeng Nabi itu sampai kelihatan. Ini untuk yang laki-laki. Wa an Barra ibn Azib qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada fadha kaffaika warfa mirfaqaika. Nah, ini penting juga untuk sujud. Ketika Nabi sujud, fadha kaffaika, maka letakkan epek-epekmu. Warfa mirfaqaika, dan angkat napa niki? Siku. Sikute diangkat.
Sehingga orang sujud itu jangan begini. Tangan ini jangan di karpet, jangan. Ya, ini kalau seperti ini nanti 2 hadis tadi kita salahi, yaitu tidak kelihatan ketiak kita. Yang kedua, hadis yang kedua ini disuruh mengangkat ininya, siku-sikunya, ya, siku-sikunya. Ada hadis yang lain itu model sujudnya satu galak atau hewan liar itu begitu. Anjing, ya, kan begini. Sehingga berdirinya ya. Sehingga ini kelihatan, ini untuk laki-laki. Jadi Nabi begitu detailnya untuk masalah sholat. Ya. Dan yang kemudian ketika tahu gerakan-gerakan Nabi itu, kemudian Nabi ada mengatakan di hadis yang lain, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Tirulah, sholatlah kamu kama ra'aitumuni, sebagaimana engkau melihat aku sholat. Jadi tirukan seperti itu persis ya. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, kula lanjutaken ben masalah sujud tuntas. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza raka'a farraja baina asabi'ihi wa idza sajada dhamma asabi'ahu. Nah, ketika Nabi rukuk, Nabi itu tangannya ini gak numpuk ini ya, tapi biasa ini. Tapi kalau pas sujud ini dirapatkan gitu. Kenapa? Agar dipastikan semua jari-jari itu menghadap ke kiblat. Tapi kalau renggang ini, iki ngadep nang gone Amerika, yang ngadep nang di. Jadi lurus ini, lurus. Yang dimaksud dhamma itu, walaupun artinya dhamma itu numpuk ini, tapi maksudnya adalah merapatkan begini. Agar apa? Agar memastikan bahwa jari-jari kita ini lurus menghadap ke kiblat. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli mutarabbi'an. Kanjeng Nabi itu pernah duduk di antara 2 sujud, ketika tahiyatnya itu mutarabbi'an, duduk bersila. Itu saat Nabi pernah terjatuh dari kendaraannya, dari kudanya atau dari ontanya itu, sehingga telapak kakinya itu pecah. Nabi pernah duduk sholat itu dengan duduk bersila. Itu berkenaan dengan sujud, rukuk, ya, sujud dan rukuk, itu demikian yang dicontohkan oleh Nabi. Dan rata-rata yang sudah kita lakukan ini sudah benar. Tapi ada catatan, ya, beberapa dari kita, dari jamaah kita saat sujud, itu sujudnya masih tangannya ini nempel di ini, ya, diangkat. Terus kemudian yang ketika sujud kakinya ini enggak menginjak ke tanah ini, enggak menginjak ke tanah atau tidak dihentakkan, sehingga pucuk-pucuknya jari kaki itu tidak menghadap ke kiblat. Ya. Itu yang diajarkan Nabi, kita tinggal meniru saja. Kecuali kalau memang ada uzur, misalkan sakit dan sebagainya. Gak kuat Pak, aku Pak rotok miring-miring, ya gak apa-apa, jenenge loro. Kados Kanjeng Nabi dengan duduk bersila tadi itu, yang tidak pernah Nabi lakukan kecuali ketika beliau sakit. Artinya boleh saat ada darurat.